Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Semaka untuk materi yang kedua yaitu tentang kebudayaan. Jadi isi dari materi-materi ini itu saya dapatkan dari artikel-artikel, Wikipedia dan sebagainya ya, sumber-sumber terpercaya lainnya. Jadi silakan menyimak video ini dari awal dikarenakan di setiap materi yang disampaikan itu akan memudahkan Anda dalam mengerjakan tugas dalam pembelajaran. Masuk ke materi yang pertama yaitu tentang kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri berasal dari kata budi dan daya, yaitu artinya kesadaran kemampuan manusia dalam berjuang mempertahankan kehidupannya. Jadi oleh karena itu kebudayaan itu memiliki kuo dunia, kuo manusia, maka menjadi penting untuk mengetahui apa itu kebudayaan dan bagaimana kuo perilakunya, kuo pengetahuannya. Jadi pengetahuan ini akan menjadi salah satu bekal untuk melihat secara jernih tentang kehidupan yang sedang kita jalani. Dalam aktivitas praktis manusia itu kebudayaan menjadi sebuah hal yang begitu sangat penting ya. Jadi nilai pentingnya terletak pada fungsi-fungsinya, yaitu memberi pedoman untuk bertindak, memberi pedoman itu memberi individu sebuah identitas. Jadi kebudayaan ini memberikan identitas ya, identitas kita ya. Dalam setiap manusia itu memiliki identitas kebudayaan. Jadi itu yang dimaksud ya. Kemudian kebudayaan ini dinamis layaknya seorang manusia yang tumbuh dan berkembang sendiri. Nah, sisi dinamis ini akan semakin terlihat ketika hubungan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lainnya. Jadi dapat dilihat dari bentuk hubungan yang ada seperti asimilasi, akulturasi, adaptasi, adopsi, difusi dan lain sebagainya. Nah, jadi bentuk-bentuk hubungan antara kebudayaan itu sendiri muncul dalam kegiatan nyata seperti perdagangan, pernikahan, peperangan, pertukaran pelajar, hubungan diplomatis, penerjemah bahasa dan sebagainya. Dalam bentuk-bentuk hubungan tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Jadi hanya saja yang bedanya hubungan yang tadinya keras itu menjadi lebih lunak. Jadi setelah Indonesia merdeka secara de facto dan de jure, bentuk hubungan antara kebudayaan menjadi lebih diplomatis lewat meja perundingan, hubungan perdagangan, kerjasama perdagangan, ya, pertukaran pelajar, jual beli peralatan pertahanan dan sebagainya. Nah, itulah sedikit gambaran mengenai bentuk-bentuk hubungan dalam kebudayaan. Jadi kebudayaan itu sendiri memiliki unsur-unsur, yaitu keyakinan, mata pencarian, bahasa, pengetahuan, teknologi, sistem sosial, kerabatan, penanggalan, tata pemukiman, dan sebagainya ya. Jadi berkembangnya kebudayaan dikarenakan adanya kesadaran manusia, kondisi masyarakat, dan hubungan dengan kebudayaan lain. Selain itu, kebudayaan itu memiliki aktivitas. Aktivitasnya yaitu alkulturasi, asimilasi, difusi, dan lain-lain. Jadi kebudayaan itu memiliki jiwa. Ibarat manusia itu hidupnya yang dinamis dan tidak statis. Selain kebudayaan itu hidup, jadi kebudayaan pun dapat terkena kematian. Maksud kematian di sini adalah tidak berkembang, tidak menyebar luas dan sebagainya. Kemudian kematian itu terjadi karena yang dahulu hidup di dalam kebudayaan meninggalkan kebudayaan itu secara sadar atau tidak, secara tidak sadar ataupun tidak sadar ya.
secara sadar maupun tidak sadar maksudnya. Jadi kebudayaan itu biasanya karena ketertarikan. Jadi ketertarikan itu kepada budaya lain daripada budaya sendiri. Nah itulah yang membuat kebudayaan kita itu mati. Nah ketika manusia meninggalkan kebudayaan yang telah melembaga tersebut, kematian bagi sebuah kebudayaan. Jadi mati budaya kita kalau kita tidak membudayakan budaya kita sendiri. Ya. Nah keunggulan dari kebudayaan Indonesia, kita beralih dulu ke kebudayaan Indonesia ya. Jadi Indonesia ini memiliki kebudayaan yang pertama yaitu kekayaan dan akan keragaman kebudayaan daerah Indonesia. Indonesia ini kaya ya. Kemudian kebudayaan Indonesia ini berbeda-beda. Itulah yang membuat Indonesia ini lebih disegani di mata dunia ya. Kemudian sumber daya alamnya yang melimpah dan berkualitas ya, seperti di Lampung sendiri sumber daya alam kita itu lada, kemudian kopi ya dan sebagainya ya yang begitu melimpah di Lampung itu sendiri. Nah, wilayahnya itu sangat strategis. Jadi seluruh kebudayaan Indonesia ini punya budaya dan wilayahnya itu strategis. Nah, jadi yang menjadi problematika itu adanya pandangan bahwa kebudayaan itu statis. Kemudian rendahnya minat, rendahnya apresiasi, ketertarikan sebagai masyarakat itu lebih berpengaruh ke kebudayaan barat ya. Jadi kemudian pencitraannya yang kuat tentang kebudayaan Indonesia. Itu problematikanya ya. Oke, dari materi kita dari awal hingga yang akhir tadi ya, di akhir yaitu tentang kebudayaan Indonesia. Nah, silakan anak-anak sekalian men-screenshot atau dicatat boleh untuk menjawab soal-soal yang ada di sini ya, yang ada di sini. Yang pertama yaitu tuliskan yang dimaksud dengan kebudayaan. Kemudian yang kedua, tuliskan unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan itu apa saja? Itu di materi dari awal tadi sudah saya jelaskan semua. Jadi yang selanjutnya, tuliskan apa saja bentuk-bentuk hubungan antar kebudayaan. Jadi hubungannya apa saja gitu ya. Kemudian tuliskan aktivitas kebudayaan. Apa saja aktivitas kebudayaan kita. Kemudian apa saja keunggulan kebudayaan. Itu sudah berakhir untuk materi ini. Yang petugasnya sudah saya berikan dan silahkan anak-anak sekalian menjawab di buku. Kemudian untuk selanjutnya jawabannya silahkan tanyakan di grup WA ya. Nanti kita bahas untuk materi ini. Terima kasih, itulah tugas dan materi yang pertama dan video yang kedua ya. Tugas pertama tapi video yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.